Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatir rasyidin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Musholla Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, barokah dan karunia yang senantiasa dicurahkannya kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat, diberi kekuatan sehingga dapat menjalankan ibadah yang merupakan rukun yang kelima, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita membawa berkah, karena dalam hadis dikatakan bahwa syahrul Ramadan syahrul mubarak, jadi bulan yang penuh berkah. Jadi banyak berkahnya bulan di mana kita berpeluang besar untuk diampuni segala kesalahannya. Di dalam bulan itu juga terdapat satu malam yang dimana kalau kita beribadah, nilai ibadah kita sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu seumur hidup 83 tahun. Jadi beribadah semalam aja itu sama dengan beribadah seumur hidup. Itu saking besarnya pahalanya. Jadi mudah-mudahan kita mendapat berkah-berkah tersebut. Juga berkah kalau kita bersedekah banyak. Apalagi tadi ada pengumuman yang beri sumbangan dalam bentuk uang ataupun pakaian bekas. Nah, itu juga mudah-mudahan memberi berkah kepada kita semua. Kita tidak lupa juga memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan untuk kita sebuah agama yang diridhoi oleh Allah. Dan barang siapa yang mencari agama selain yang beliau ajarkan itu, maka tidak akan diterima. Wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Itu. Dalam surat Al-Maidah dikatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Itu ayat Al-Quran yang terakhir turun. Jadi ayat Al-Quran yang terakhir itu menyatakan agama yang diridai Allah itu adalah agama Islam. Jadi karena itu kita memanjatkan sholawat dan salam dengan banyak membaca sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membukakan jalan hidup buat
kita, dan semoga kita mendapat barokah dari agama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah, mari kita mengulang kaji. Jadi mengulang kaji itu ya, mumpung di bulan Ramadan ya, kita mungkin mengaji kembali walaupun sudah sering kita ingat, tapi kita ulang kembali untuk lebih memantapkan. Kita mengkaji beberapa aspek dari bulan Ramadan. Jadi kita semua sudah paham di bulan Ramadan ini kewajiban kita terkait rukun Islam, salah satu dari rukun Islam yang 5, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Dalilnya tentu kita sudah hafal semua ya. Nah, bagaimana memulai Ramadan? Itu biasanya kajiannya itu kalau kita buka kitab puasa Ramadan, itu bab yang pertama dari uraian tentang puasa Ramadan itu bagaimana memulainya, cara menentukan untuk kita sudah puasa apa belum. Jadi kita juga sudah paham kalau di lingkungan Muhammadiyah sesuai dengan putusan tarjih, penentuan awal Ramadan itu menggunakan perhitungan. Seperti halnya kita sholat juga menggunakan perhitungan. Kita tidak lagi nunggu di luar sana berjam-jam itu. Ini sudah fajar apa belum ya? Kan susah juga. Apalagi ibu-ibu ini kan kerjaannya kadang-kadang mana ngurus dapur lagi. Nanti bapaknya yang nginjen fajar di luar, nggak praktis ya. Lalu kita menggunakan perhitungan hisab. Jadi kita gunakan hisab, dihitung gerak matahari itu ngeliling bumi kan 24 jam. Kapan dia terbit, kapan tegak lurus, kapan condong, kapan terbenam. Nah, dalam putusan tarjih kalau menentukan awal waktu sholat subuh itu kedalaman matahari. Ini misalnya bumi ya, bumi itu kan bulat, ini lurus sini. Nah, mataharinya belum muncul ke atas, tapi masih di bawah. Jadi masih di bawah. Jadi kan sekarang kan kita sudah selesai sholat subuh, tapi kan masih gelap. Artinya matahari belum muncul. Lah, belum munculnya ini seberapa waktu subuh itu mulai. Jadi seberapa? Jadi menurut hasil kajian dari Majelis Tarjih, kedalamannya itu 18 derajat. 18 derajat ke sini ya kira-kira gini, bumi kan berapa itu 360 derajat. Nah, jadi kira 18 gitu. Tapi perlu kita pahami bahwa terbitnya fajar itu kan sebetulnya cahaya matahari yang dia masih di sini, tapi ini bumi kalau di sini belum ada cahaya, orang di sini belum ada, sini belum ada. Tapi orang yang di sini sudah terbit itu. Tapi orang yang di sini ini ada partikel-partikel yang mungkin debu, mungkin batu, yang memang batu atmosfer itu tersinari oleh pancaran itu sehingga cahayanya itu nampak dari orang yang masih gelap itu. Nah, untuk nampaknya sinar itu dia nggak tetap tiap pagi itu, nggak tetap. Kadang-kadang lama baru, mungkin atmosfernya bersih, lama baru cahaya itu nampak, sinar fajar itu baru nampak.
Tapi mungkin waktu tertentu dia agak cepat. Nah, itu oleh karena itu dicari ya yang paling cepat itu berapa. Ternyata hasil peneropongan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih itu kalau lewat lebih dari 18, 19, 20 gitu. Kalau di Indonesia kan dianut 20. Itu belum ada. Nah, jadi yang ada itu paling cepat 18 itu. Nah, jadi karena itu Majelis Tarjih menetapkannya 18 tersebut. Jadi agak terlambat itu dari teman-teman kita itu ya. Yang masih 20 mataharinya lebih dalam lagi, jadi lebih gelap lagi. Nah, waktu fajar itulah mulai saat puasa Ramadan. Jadi kita puasa itu mulainya kapan? Ya saat mulai terbit fajar, artinya 18 itu. Sering di masyarakat itu bertanya karena penceramahnya beda-beda. Jadi masyarakat yang menerima pun beda. Jadi ada yang mengatakan imsak itu sudah mulai puasa. Sebetulnya imsak itu hanya mengingatkan. Kalau mau mulai tidak makan ya sejak itu supaya nanti enggak kebablasan. Atau ada pengantin baru ya, juga siap-siap ya supaya enggak kebablasan gitu ya. Nah, itu hanya tanda. Tapi mulai puasa itu bagaimana? Ya kita kembali kepada ayat Al-Quran. Fal'ana bashiruhunna wattabu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sekarang silakan kalian bercampur. Nah, ini bahasa bercampur itu pengantin baru tadi Pak. Silakan di malam hari itu boleh silakan bercampur dan cari apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, yaitu cari kurnia Allah yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ya silakan apa yang halal kamu lakukan itu ya. Kemudian wakulu dan makan, wasyarabu dan minum. Jadi 3. Jadi itu yang membatalkan puasa yang pokok 3 itu. Jadi pengantin baru tadi, pengantin lama juga gitu ya. Bukan hanya pengantin baru. Kedua, makan dan minum hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagimu al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, benang yang putih dengan benang yang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Artinya sampai jelas bagimu ada fajar. Jadi makan boleh sampai terbit fajar itu, minum boleh sampai terbit fajar itu. Pengantin baru tadi juga sampai terbit fajar. Jadi batas untuk boleh mulai berpuasa itu adalah menurut ayat ini sampai terbit fajar. Ya, tadi imsak itu untuk mengingatkan itu. Nah, jadi mengingatkan itu. Ya, itu tadi kebingungan masyarakat. Ada saya dengar di YouTube katanya, itu kalau sudah imsak itu artinya menahan, tidak boleh lagi makan, minum dan lain sebagainya. Itu sejak itu, sesudah itu tidak sah lagi. Ya, itu hanya tuntunan yang dibuat supaya tidak kebablasan.
oh ini sudah imsak, dan siap-siap tuh. Mungkin nasinya masih separuh, terus imsak, ya dihabisin cepat gitu. Jadi untuk siap-siap, tapi jangan kebablasan lewat fajar itu. Nah, jadi itu. Jadi sampai terbit fajar. Tadi pengantin baru tadi sampai tiba-tiba terbit fajar, ya. Kan belum sempat mandi, ya kan? Belum sempat mandi itu gimana? Sah apa tidak puasanya? Gitu. Nah kan mulai fajar, saat fajar belum mandi, kan harus mandi. Nah, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu ditanya oleh salah seorang sahabat, "Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudrikunis sholatu." Saya itu sampai masuk waktu sholat, maksudnya waktu sholat subuh, artinya fajar tadi. Ditanya itu, wa ana junubun, saya dalam keadaan junub, baru melaksanakan tugas pengantin baru tadi, sampai fajar, nggak sempat mandi sudah azan. Bagaimana hai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana adrakanil fajr. Saya juga pernah sampai fajar, wa ana junubun, dalam keadaan junub. Fa'al tasilu, laku aku mandi, wa asumu. Jadi setelah fajar itu dia mandi, terus puasa. Jadi boleh. Tapi yang boleh itu bukan pengantin barunya, artinya mandinya setelah lewat waktu fajar. Gitu. Ya, tapi sebelum terbit matahari, waktu subuh, sholat subuhnya sudah lewat. Sholat itu harus dalam keadaan suci. Ya, jadi itu beberapa pertanyaan yang terbit berkisar dengan kebatalan atau sah atau tidaknya puasa yang sering ditanyakan dalam masyarakat. Terus apa saja yang membatalkan puasa itu? Dalam ayat tadi disebut 3 ayat surat Al-Baqarah 187. Fal ana basyiruhunna. 1, sekarang silakan bercampur, yaitu melaksanakan tugas pengantin baru itu tadi. Silakan itu. Tadi batasnya sampai terbit fajar. Kalau lewat fajar dilakukan, bukan mandinya, dilakukan sudah fajar itu, nah itu membatalkan puasa. Jadi di saat berpuasa tidak boleh dilakukan, dan dendanya berat, yaitu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, siapa yang sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Uang puasa Ramadan hanya 1 bulan berturut-turut aja sudah kelengar itu ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Jadi hukumannya sangat keras sekali. Jadi itu artinya peringatan jangan sampai itu terjadi. Tapi di zaman Nabi ya tetap aja terjadi. Apalagi orang Arab kan konsumsi dagingnya kan tinggi, itu beda dengan kita. Kalau kita makan daging itu ya 1 paha. Kalau orang Arab nggak cukup, itu sebelah aja nggak cukup. Saya pernah tinggal di Kairo beberapa bulan, itu lama, sering saya ke Kairo
ada yang hanya seminggu 10 hari, tapi pernah lama 4 bulan. Itu bersama teman masuk warung makan. Tanya makan apa? Ayam katanya. Berapa? Lalu teman saya ini 1/8. 1/8 itu ya dipotong 2 kan 1/2. Dipotong lagi kan 1/4 tuh dipotong lagi 1/8 itu ya hanya 1 paha itu. Marah yang jual itu. Makan kok 1/8, nggak ada itu katanya. Di sini nggak ada jual 1/8. Di sini gitu aja cecak nggak cukup katanya. Jadi minimal 1/4. Jadi kalau kita warung itu minimal 1/4. Jadi apa namanya, protein hewaninya tinggi itu ya. Jadi itu karena itu juga apa namanya, mungkin ya, saya bukan dokter jadi tidak tahu. Mungkin karena itu apa namanya, dorongan seksualnya tinggi. Tinggi sehingga bulan-bulan puasa itu kadang-kadang ya kebelet juga itu. Ya. Jadi di zaman Nabi pun terjadi orang ya siang-siang hari itu, lalu oleh Nabi hukumannya berapa, 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau tidak bisa ya bayar denda, membebaskan budak. Nah, jadi itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi artinya itu satu yang membatalkan puasa. Artinya berpengantin baru di siang Ramadan. Yang kedua, wakulu, makanlah sampai terbit fajar. Berarti kalau makan lewat fajar itu batal puasanya. Washrobu, dan minum. Nah, itu yang dalam ayat Al-Quran itu disebutkan 3 itu. Lalu para ulama menafsirkan makan itu artinya apa? Jadi makan itu artinya diabstraksikan, diambil kesimpulan. Makan itu berarti memasukkan segala sesuatu apapun, baik air maupun makanan atau yang lain-lainnya, termasuk obat, pil umpamanya, itu ke dalam tubuh melalui rongga makan yang normal. Nah, melalui rongga makan yang normal itu mulut, kan nggak ada orang makan pakai hidung. Ya, kecuali kalau kita istinsyak, ya, istinsyak mau sholat subuh mengeluh, itu kemasukan air dalam hidung itu juga bisa sampai ke dalam rongga makan kita, itu juga membatalkan. Nah, jadi memasukkan sesuatu intinya. Kalau bukan dari rongga mulut atau hidung, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya kemarin Majelis Sarji waktu pandemi itu mengeluarkan fatwa, yaitu apa, kita pandemi kemarin apa ya, kita disuntik ya, suntik apa saya kok lupa ya ini. Vaksin itu kan dimasukkan cairan ke dalam tubuh kita, itu tidak melalui rongga mulut gitu, tapi disuntikkan. Nah, itu dalam fatwa Majelis Sarji, karena masuknya bukan rongga yang biasa lewat makanan, maka itu tidak membatalkan puasa. Misalnya kita demam disuntik itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ada memasukkan obat melalui urat ya, urat nadi. Nah, itu ada 2 hal. Yang pertama, obat tidak mengandung unsur makanan. Yang kedua, yang dimasukkan itu ya memang cairan untuk menambah
energi kita, dalam arti itu kita mungkin mengalami dehidrasi, kurang minum, atau karena nggak bisa makan, lalu impus itu, terus dimasukkan lewat nadi kita itu. Nah itu bagaimana? Kalau yang tidak mengandung zat makanan tadi, seperti impus untuk ya mengatasi dehidrasi, itu juga para ulama boleh dikatakan sepakat tidak batal. Jadi tidak batal, misalnya masukkan obat. Tapi bagaimana kalau impusnya itu memasukkan zat makanan? Nah, di sini ada dua pendapat para ulama. Majelis Sarji, ingat saya, belum mengeluarkan fatwa tentang itu. Nah, ada dua pendapat para ulama. Dua pendapat itu jelas, satu batal karena itu memasukkan makanan. Yang kedua itu mengatakan tidak batal. Itu alasan yang mengatakan batal ya karena itu masukkan makanan, sama dengan makan. Nah, jadi karena memberi kekuatan, kita menjadi segar, sehat lagi. Itu semula lemes karena tidak ada zat makanan yang masuk, dengan disuntikkan melalui impus itu ya kita menjadi segar. Nah, itu dua pendapat tadi, batal puasa, tidak batal. Ulama yang mengatakan tidak batal itu apa? Zat makanan yang melalui impus itu tidak sama. Kita tidak menikmatinya, hanya memberi kekuatan badan dan kesegaran. Jadi tidak membukakan selera. Kalau makan tuh kita nikmati, kalau impus kan kita tidak merasa apa-apa, cuma hanya badan kita aja yang sehat, itu lebih sehat karena ada asupan zat makanan. Itu sama dengan kita puasa, siang hari kehausan, kerja keras umpamanya, nyemplung ke dalam kolam, tidak batal tapi kita segar, bahkan rasa haus tadi agak bisa hilangkan. Jadi enggak batal kalau nyemplung ke dalam kolam atau mandi itu ya. Enggak batal itu. Nah, jadi sama dengan orang disuntik impus tadi. Nah, ini mengatakan yang tidak batal itu ya. Nah, di sisi lain yang agak lebih berhati-hati mengatakan batal itu. Monggo aja, kalau mau tidak batal ya alasannya seperti itu, dikiaskan kepada nyemplung ke dalam kolam, memberi kesegaran, menghilangkan rasa haus dan rasa lelah, ternyata tidak batal. Nah, berarti ini juga tidak batal karena itu bukan makan melalui rongga dan saluran makanan yang alamiah itu. Jadi karena itu tidak batal. Ya, jadi ada dua pendapat di situ. Ya monggo Bapak Ibu nanti. Tapi biasanya yang diimpus itu kan orang sakit. Jadi orang sakit itu ya biasanya pamangkana minkum maridon, siapa yang sakit au ala safarin atau bepergian itu, fa'iddatum min ayamin ukhor, maka hitunglah hari tidak berpuasa itu untuk dibayar pada hari yang lain. Jadi seperti itu. Jadi itu mengenai makanan tadi. Lalu yang mengenai pengantin baru tadi juga diabstraksikan. Nah, banyak pertanyaannya, mimpi gitu ya. Di siang hari tidur mimpi. Cuma kata orang yang mengalami mimpi seperti itu hanya orang laki-laki. Kalau orang perempuan nggak bisa mimpi pengantin baru. Ya saya wallahu a'lam itu nggak ngerti. Saya ibu-ibu yang mungkin tahu ya pernah mimpi pengantin baru apa tidak. Kalau orang laki-laki itu ya biasa mimpi pengantin baru. Tidur siang mimpi pengantin
baru. Nah, itu membatalkan atau tidak itu. Ya, kalau mimpi itu tidak sengaja itu tidak membatalkan. Tapi kalau keluarnya itu sengaja dilakukan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan dilakukan sendiri pakai tangan gitu, atau pakai alat gitu ya. Kan banyak itu alat-alat alat bantu pengantin baru itu. Nah, itu batal. Sering juga ada pertanyaan, Pak, saya bekerja sebagai internet. Zaman dulu banyak warung-warung internet. Sekarang sejak ada YouTube kan warung internetnya sudah tidak banyak lagi maupun ada ya. Jadi dia bekerja di situ sebagai petugas yang mengawasi orang yang internet itu. Tapi kadang-kadang ya sering melihat itu katanya. Ada orang tertentu melihat gitu aja langsung langsung keluar. Nah, jadi gimana Pak? Saya ini ya itu juga di dalam kalangan ulama terbagi dua juga. Ada yang menyatakan batal, ada yang tidak menyatakan batal. Kalau saya cenderung tidak mengatakan batal karena dia melakukannya tidak dengan sengaja, karena itu memang sifat pekerjaannya, bukan karena niatnya untuk itu. Dari sifat pekerjaannya, cuma dia orang yang bocoran, lihat sedikit aja sudah bocor gitu ya. Ya, jadi itu abstraksinya. Jadi dari wabashiru fal'ana bashiruhuna diabstraksikan berbagai macam kasus itu. Jadi sehingga tidak ya tergantung kasusnya apa, ada yang batalkan, ada yang tidak batalkan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi yang di dalam Al-Quran dan hadis itu hanya disebut 3. Makan, minum, berhubungan, pengantin baru itu tadi. Jadi 3 itu. Yang lainnya itu hasil perluasan, hasil penafsiran, hasil abstraksi. Makan, minum itu diabstraksikan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita melalui saluran yang alamiah untuk makan dan minum tadi. Yang pengantin baru tadi ada banyak abstraksi yang mencakup orang yang mimpi atau dilakukan sendiri dengan sengaja itu. Jadi seperti itu. Ya, itu dari ayat itu tadi. Kalau kita kembali kepada ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan kita tadi yang masih belum terjawab adalah bagaimana menentukan mulainya puasa. Tadi kita bicara menentukan waktu subuh terus merembet. Nah, di dalam putusan Muhammadiyah kita menentukannya dengan menghitung perjalanan bulan. Jadi menghitung perjalanan bulan. Kalau untuk sholat itu ibadah harian, Ramadan itu ibadah bulanan, walaupun pengerjaannya harian tapi dia itu bulanan. Mulainya awal bulan, berakhir pada akhir bulan. Nah, kapan bulan itu mulai, kapan bulan itu berakhir? Di zaman Nabi itu pakai dengan melihat. Seperti kita waktu subuh tadi juga melihat itu. Jadi melihat. Nah, namanya ru'yat gitu. Ya, di dunia bukan hanya di Indonesia, ya masih tetap banyak orang yang menggunakan ru'yat itu. Jadi dilihat itu. Nah, dilihatnya pada hari ke-29 bulan yang sedang berjalan. Di sore hari usia bulan yang ke-29.
dilihat. Kalau sore itu terlihat, maka besoknya puasa. Kalau sore itu tidak terlihat, maka besoknya belum dimulai puasa. Jadi terlihat dan tidaknya. Nah, kalau soal terlihat itu memang banyak kemuskilannya. Pertama, tidak bisa memberikan kepastian tentang kapan mulainya. Karena kita kan jauh hari, perlu tahu ini puasanya kapan. Nah, ada bapak-bapak yang pimpinan perguruan tinggi atau pendidikan tuh harus ini besok mau wisuda tanggal sekian. Itu udah puasa apa belum ya? Kan supaya kalau wisuda nabrak puasa kan juga tidak ini, orang tuanya datang dari jauh-jauh capek haus itu harus minum, tapi pas wisudanya kok mendelala hari puasa, itu kan nggak tepat juga. Jadi harus ditentukan. Jadi persoalannya tidak memberikan kepastian. Selain itu juga melihat itu untung-untungan, apalagi kalau musim gelap. Ini kan kita tahun ini banyak curah hujan itu. Untung posisi bulannya agak tinggi dikit gitu, sehingga dimungkinkan terlihat gitu. Besok menjelang Lebaran Idul Fitri itu pada hari yang ke-29 itu sudah dari sekarang sudah dapat diramalkan otomatis tidak akan terlihat. Kenapa? Karena dia masih di bawah ufuk. Ya otomatis nggak kelihatan. Seperti saya di sini kan nggak kelihatan tuh, karena ada ujung meja ini. Muka bumi ini kan bundar begini, nah dia masih di bawah. Otomatis tidak terlihat. Berarti pada hari ke-29 itu bulan belum akan terlihat. Itu jadi otomatis ya puasanya besoknya itu masih puasa. Puasanya lusa. Jadi puasanya 30 hari itu. Itu bagi yang meruqyah tadi. Ya itu otomatis. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang sudah jelas di bawah ufuk kok masih di ru'yat, karena pahamnya ru'yat itu sendiri ibadah, karena pahamnya begitu. Kalau di dalam Muhammadiyah ru'yat itu bukan ibadah. Ru'yat itu adalah cara untuk menentukan mulai ibadahnya. Seperti di zaman dulu orang melihat matahari. Kalau di Maroko itu dia ada juru dulu, zaman dulu ya, ada juru waktu namanya. Muwaqqit, juru waktu itu kerjaannya kalau nanti zuhur itu dinaikkan bendera putih. Tanda waktu zuhur sudah masuk. Jadi kelihatan dari berbagai orang, kampung dan masjid-masjid di sekitarnya. Nanti masjid di sekitar yang itu masjid induk sudah naikkan, dia juga naikkan. Orang di sekampung itu ini udah masuk waktu zuhur, nanti dilihat lagi oleh masjid yang lain, dinaikkan lagi benderanya, begitu seterusnya. Itu cara-cara zaman itu, karena belum bisa menghitung tadi. Nah, jadi seperti itu. Kadang-kadang di masjid seperti di UAD itu ya ada lobang gitu ya. Di Pastron, Pusat Astronomi UAD itu punya lobang itu. Lobang dari paralon itu di sini di atas lantai ini buat sampai tembus ke lantai bawah. Itu untuk menunjukkan matahari itu tegak lurus itu jam berapa. Nah, itu di situ. Tapi itu hanya sekedar untuk ya nostalgia ke zaman lalu aja. Jadi kalau ada nanti turis itu ditunjukkan itu. Jadi di Pastron, Pusat Astronomi UAD itu yang untuk nostalgia. Sholatnya tetap pakai perhitungan hisab. Nah, begitu kita melihat di sore hari, tiba-tiba lewat awan putih atau hitam itu,
pada saat bulan itu muncul. Bulan itu munculnya ya bisa 2 menit, bisa setengah menit, bisa 15 menit, tergantung saat itu ketinggiannya berapa di atas ufuk. Kalau ketinggiannya hampir pas-pasan untuk dapat dilihat itu, misalnya ketinggiannya 4 derajat, nanti keberadaannya di atas ufuk itu hanya beberapa menit saja, bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 3 menit. Pas dia muncul itu lewat, awan jalannya lambat atau malah nggak jalan. Nah, jadi itu juga satu persoalan. Kemudian hasil penelitian itu menunjukkan ada faktor psikologis. Orang merasa melihat sesuatu padahal belum terlihat. Jadi karena dorongan keinginan untuk melihat sesuatu yang sangat diharapkan, sehingga barang yang tidak ada terlihat itu. Sehingga karena itu 2 derajat pun sudah terlihat, padahal secara ilmiah 2 derajat itu mustahil dapat dilihat. Tidak ada beratus-ratus ribu hasil peneropongan, tidak ada yang bisa meneropong di bawah 2 derajat. Ada anggota Majelis Sarjih di Jawa Barat, dia mengatakan, saya 7 tahun itu tiap Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu meneropong di Boska. Boska itu kan pusat astronomi milik pemerintah ya itu. Dia 7 tahun itu. Selama 7 tahun saya bekerja di situ, itu tidak pernah terlihat bulan nampak, bahkan itu bukan hanya dengan mata telanjang, tapi diteropong di bawah 5 derajat itu tidak pernah terlihat. Nah, jadi itu persoalan. Kadang-kadang bulan itu berada jauh, karena putaran bulan ngeliling bumi itu bukan bulat, tapi bulat telur. Pada dia di ujung telur ini dia jauh dari bumi. Jadi walaupun sudah tinggi tidak terlihat. Walaupun sudah tinggi tidak terlihat. Nah, jadi itu. Jadi ketinggian itu tidak mesti tinggi sekian terlihat, enggak. Tergantung berapa jauh dia. Kalau dia dekat mungkin mudah terlihat. Jadi karena jarak dia mengelilingi bumi itu garisnya bulat telur. Pas di ujung telur itu ya dia jauh dari bumi sehingga tidak terlihat. Itu problemnya. Ya, Muhammadiyah mengambil perhitungan hisab ya dengan sejumlah dalil dalam Al-Qur'an, dikatakan itu wasyamsu wal qamaru bihusban. Bulan dan matahari dan bulan dapat dihitung. Statement ini ada maknanya, dapat dihitung untuk apa? Dijelaskan dalam surat Yunus yang menyatakan bahwa bulan dan matahari itu gimana ayatnya itu saya kok mudah lupa ya. Jadi bulan dan matahari itu siapa yang ingat? Ya, coba. Jadi bulan dan matahari itu huwallazi ja'ala syamsa wal qamara huwallazi ja'ala syamsa nuran wal ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Saya itu ingat tenggelam hafalannya. Kalau dulu itu hafal ya. Maaf ya. Jadi penonton YouTube-nya nanti juga harus memaafkan. Jadi dialah Tuhan yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Agar kamu itu mengerti perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Nah, jadi itu.
Jadi ini dasar untuk menentukan bahwa perhitungan itu sah dilakukan. Kemudian perintah Nabi sumu li ru'yati, berpuasalah dengan melihat. Itu bagaimana? Ya, perintah itu namanya perintah beralasan, perintah berilat. Ilatnya apa? Nabi mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsub. Kami ini adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghisab. Jadi ilmu hisab memang belum berkembang di zaman Nabi. Nabi sendiri di awal hidupnya masih buta huruf. Tapi menurut Asy-Sya'bi, ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad katab. Rasulullah ketika saat meninggalnya dia sudah bisa membaca, tapi di awal hidupnya tidak. Dan itu gambaran dari masyarakat, apalagi masyarakat ummi, ya, masyarakat awam. Itu tentu lebih buta huruf lagi. Jadi saat itu belum bisa menulis dan membaca, apalagi menghitung dan mencatat yang panjang-panjang itu. Nah, jadi itu alasannya Nabi menggunakan ru'yat itu. Dengan menggunakan hisab kita lebih mudah bisa meramalkan tanggal dan waktu-waktu jauh sebelum hari H itu. Ya, jadi oleh karena itu dalam menentukan awal Ramadan kita menggunakan hisab gitu. Ya, jadi namanya sekarang hisab hakiki wujudul hilal. Nah, nanti kita menggunakan hisab juga, tetapi sistemnya adalah sistem perhitungan global. Yang penting kriteria tertentu secara global telah dipenuhi, maka seluruh dunia akan memulai. Itu yang disebut dengan kalender Hijriah global tunggal. Nah, mungkin saya tanya tadi dengan takmir sudah disosialisasikan di sini, dan pimpinan pusat ya sedang merancangkan sosialisasi berbagai media. Ya, jadi sudah ada dalilnya, dan karena itu tidak perlu lagi ragu kita untuk mengamalkannya. Jadi demikian, saya kira sudah jam 6:10. Jadi saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada tanya jawab ya, silakan. Ya, karena tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.